Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita masih hadir di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salawat dan salam kita curahkan kepada teladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada semua penerus risalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib naik mimbar, perkenankanlah kami membacakan beberapa maklumat yang datangnya dari DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan 2. Yang pertama, infak Jumat pekan lalu terkumpul 8.703.100 rupiah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada semua jamaah yang telah memberikan infak dan sedekahnya kepada Masjid Al-Haqqul Mubin. Semoga Allah SWT memberikan ganti yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, untuk pelaksanaan Jumat pada hari ini bertindak sebagai khatib dan imam Al-Ustadz Mahmudin STHI. Alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya untuk muazin Bapak Pangestu. Untuk jamaah yang telah hadir terlebih dahulu agar mengisi dan merapatkan shop yang masih kosong, agar nanti saudara-saudara kita yang datang belakangan tidak melangkahi pundak-pundak kita. Selanjutnya kepada jamaah sekalian yang bawa HP atau ponsel agar dinonaktifkan atau di silent supaya tidak mengganggu dari konsentrasi kita semua. Lalu maklumat kegiatan DKM Al-Haqqul Mubin. Yang pertama, akan diadakan kajian tafsir pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan waktu ba'da duhur dengan pembicara Al-Ustadz Dr. Ali Ahmadi MA. Demikian pengumuman atau maklumat yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله حق جهاد إلى يوم القيامة فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin ikhwatu iman, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di Jumat siang ini adalah intisari dari surah Al-Kahfi. Maka ketika kita mencoba untuk mentadaburi surah Al-Kahfi ini, ada dua intisari yang bisa kita tarik, kita bisa dapatkan dari surah Al-Kahfi. Yang pertama adalah bahwasannya
Al-Quran itu adalah kenikmatan. Dan itu terbukti ketika Allah mengawali surah Al-Kahfi ini dengan hamdalah. Ada 5 surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan hamdalah. Pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-An'am, yang ketiga surah Al-Kahfi, yang keempat surat Saba, dan yang kelima surah Fatir. Tetapi dari 5 surat yang dimulai dengan hamdalah, yang menarik adalah surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena 4 surat yang lain memiliki tema yang hampir sama, yaitu tentang bagaimana Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Tetapi berbeda dengan surah Al-Kahfi, ketika Allah memulai dengan hamdalah, Allah menginformasikan kepada kita bahwasannya Dia telah menurunkan Al-Quran, dan diawali dengan hamdalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Lalu kemudian Allah tidaklah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang bengkok. Bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman, bagaimana Al-Quran itu menjadi panduan dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Di Quran itu sebuah kenikmatan, dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb, al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan. Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Kenikmatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang pernah merasakan betapa nikmat hidup di bawah naungan Al-Quran. Manhum, siapa mereka? Hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Ini tema yang pertama, intisari yang pertama dari surah Al-Kahfi. Yang kedua, surah Al-Kahfi ini intisarinya adalah menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu adalah mukjizat. Dan yang paling menonjol yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat karena Al-Quran itu mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi baik di masa Al-Quran itu sebelum diturunkan maupun Al-Quran setelah diturunkan. Dan itu tergambar tentang 4 kisah besar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kisah pertama adalah kisah Ashabul Kahfi itu sendiri, di mana Allah membuktikan kekuasaannya dengan menidurkan 7 orang pemuda di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kenapa Allah perlu berkisah tentang hal ini? Karena ketika itu di masa Rasulullah, bagaimana pengingkaran besar orang-orang kafir Quraisy adalah ketika mereka tidak meyakini akan adanya hari akhir. Maka Allah sebutkan, kisahkan surah Al-Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, di mana tujuannya jelas Allah katakan di ayat 21, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ah la raiba fiha. Allah ingin memperlihatkan sesungguhnya agar kalian tahu sesungguhnya janji Allah itu benar dan kiamat itu sebuah kepastian. Ketika nanti Allah akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati termasuk diri kita pada hari kiamat nanti. Kisah yang pertama. Kisah yang kedua tentang kisah 2 orang laki-laki yang memiliki kondisi berbeda, satu kaya dan satu miskin. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kekayaan itu bukan untuk disombongkan, sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki pertama ketika dia mengatakan ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Saya ini harta saya lebih banyak dari kamu
dan pengikut saya lebih banyak, pendukung saya lebih banyak. Bukan untuk disombongkan. Karena apa? Ketika bersikap sombong, dalam waktu sekejap Allah habiskan harta orang yang kaya tersebut. Kemudian kisah yang ketiga adalah tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sebagaimana jauh-jauh Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, perjalanan yang panjang yang melelahkan. Nabi Musa harus mendatangi Nabi Khidir sebagai gurunya. Dan yang kedua dari pelajaran ini adalah wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada lagi yang lebih pandai. Dan yang terakhir, kisah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi adalah kisah tentang Raja Zulkarnain. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana seorang ketika dia menjadi pemimpin. Maka paling tidak dua syarat yang Allah sebutkan di sini. Satu, seorang pemimpin itu harus beriman. Kenapa? Karena dengan keimanan itu tidak mengantarkan dia menjadi orang yang berbuat zalim dengan kekuasaannya. Dia akan sadar, dia akan tahu sesungguhnya kepemimpinan ini itu bukan untuk dibanggakan. Tapi sesungguhnya dia harus menjadi beban untuk mensejahterakan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Kenapa? Menjadi sebuah bencana ketika dia tidak amanah dalam memimpin. Sebaliknya menjadi sebuah anugerah ketika dia amanah dalam memimpin. Dan yang kedua yang kita pelajari, seharusnya seorang pemimpin itu punya karakter cerdas. Bagaimana cerdasnya seorang Zulkarnain ketika Allah menggambarkan saat dia bertemu dengan satu kaum yang bagian dari rakyatnya. La yakaduna yafqahuna qaula. Hampir-hampir bahasa yang digunakan oleh kaum yang ditemukan oleh Zulkarnain ini tidak bisa dipahami. Tapi karena kecerdasan seorang Zulkarnain, dia coba mempelajari, memahami apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Padahal hampir-hampir bahasa itu susah. Tapi inilah kecerdasan seorang pemimpin. Dia paham apa keinginan rakyatnya. Ternyata rakyatnya punya masalah. Ketika mereka dizolimi, selalu dizolimi oleh satu bangsa yang disebut dengan Ya'jud dan Ma'jud. Maka dari situ lahirlah empati dan simpati. Dan yang berikutnya adalah bagaimana seorang pemimpin mampu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Zulkarnain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Setelah Allah menjelaskan Quran itu nikmat, Quran itu mukjizat, maka kemudian di akhir surah Al-Kahfi Allah menutup ada ancaman dan ada kabar gembira. Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, mendustai Al-Quran. Allah katakan jazaohum jahannam. Balasan bagi mereka yang tidak mau menerima Al-Quran adalah jahannam. Sebaliknya, balasan bagi orang yang ingin menerima Quran, mengimani Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, jannatul firdausi nuzula. Semoga Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.